Hai, nama saya Vintan Jaya Putri, NIM 1801053, kelas S1 4B. Pada kesempatan ini, saya akan sharing mengenai materi komponen gel pada mata kuliah Teknologi Sedan Cair dan Semi Padat. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Nesa Agistia M.Form APT. Sebelum kita masuk ke pembahasan komponen gel, ada baiknya kita mereview sedikit mengenai pengertian gel. Apa itu gel atau jelly? Yaitu sedian semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik kecil atau molekul organik besar, terpenetrasi oleh suatu cairan. Sedian gel jernih, tembus cahaya, dan mengandung zat aktif. Gel dapat digunakan untuk obat yang diberikan secara topikal atau dimasukkan dalam tubuh. Sedian gel ini sudah banyak beredar di pasaran, baik sebagai sedian obat maupun kosmetika. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan komponen gel. Komponen gel ini ada 3, yang pertama zat aktif, gelling agent, dan bahan tambahan. Gelling agent ini terdiri dari 7 komponen. Yang pertama ada polimer atau gel organik, yang kedua ada polyethylene atau gelling oil, yang ketiga ada koloid padat terdispersi, yang keempat ada surfaktan, yang kelima ada wax, yang keenam ada polyvinyl alkohol, yang ketujuh ada clay atau gel anorganik. Sedangkan bahan tambahan ada 3, pengawet, penambah bahan higroskopis, dan cladding agent. Baiklah, kita masuk ke komponen gel yang pertama, yaitu tentang zat aktif. Zat aktif ini merupakan komposisi utama dari sediaan gel yang nantinya akan memberikan efek saat sediaan digunakan atau diaplikasikan pada pengobatan. Dalam pembuatan gel, pertimbangan gelling agent dan zat tambahan yang akan digunakan umumnya ditentukan berdasarkan sifat dari zat aktif. Dapat dilihat di sini ada salah satu contoh Voltaren gel dan kandungan zat aktifnya yaitu natrium diclofenac. Baiklah, gelling agent. Gelling agent ini digunakan dalam pembentukan struktur yaitu gum arab, turunan selulosa, dan karbomel. Kebanyakan dari sistem tersebut berfungsi dalam media air. Selain itu, ada yang membentuk gel dalam campuran nonpolar. Beberapa partikel padat kolodial dapat berperilaku sebagai pembentuk gel karena terjadinya flokulasi partikel. Konsentrasi yang tinggi dari beberapa surfaktan non-ionik dapat digunakan untuk menghasilkan gel yang jernih di dalam sistem yang mengandung sampai 15% minyak mineral. Baiklah, kita bahas komponen gelling agent. Yang pertama adalah polimer atau gel organik. Ada 3. Yang pertama kita bahas dulu yang gum alam. Gum alam ini umumnya bersifat anionik, meskipun dalam jumlah kecil ada yang bermuatan netral. Mudah terurai secara mikrobiologi dan menunjang pertumbuhan mikroba. Contohnya yang pertama natrium alginat merupakan polisakarida terdiri dari berbagai proporsi asam demanuranik dan asam L-gluronik yang didapatkan dari rumput laut coklat dalam bentuk garam monovalen dan divalen. Kadar 1,5-2% untuk lubrikan dan 5-10% sebagai pembawa, garam kalsiumnya untuk meningkatkan viskositas. Contoh yang kedua, karagenan merupakan hidrokoloid dari beberapa alga merah dan merupakan jenis copolimer. Konsentrasi yang digunakan 0,3-1%. Yang ketiga ada teragakan, ekstrak gum kering dari Astragalus gummifer labilardiae digunakan sebanyak 2-3% untuk lubrikan dan 5% untuk pembawa. Contoh yang keempat itu pektin, polisakarida yang diekstrak dari kulit sebelah dalam buah sitrus yang banyak digunakan dalam makanan. Berikut ada contoh gambarnya, ada natrium alginat, karagenan, teragakan, dan pektin. Lanjut, untuk yang golongan yang kedua itu derivat selulosa. Sifat fisik dari selulosa ditentukan oleh jenis dan gugus substitusi. Yang sering digunakan adalah MC, NaCMC 3-6%, HPMC stabil pada pH 3-11, HEC stabil pada pH 2-12, dan HPC stabil pada pH 6-8. Sering digunakan karena menghasilkan gel yang bersifat netral, viskositas stabil, resisten terhadap pertumbuhan mikroba, gel yang jernih, dan menghasilkan film yang kuat ketika kering. Golongan yang ketiga itu polimer sintesis. Nah, biasa itu contohnya karbomer atau karbopol. Ini ada gambarnya. Sebagai pengental, konsentrasi yang digunakan sekitar 0,5%. Merupakan gelling agent yang kuat, maka hanya diperlukan dalam konsentrasi kecil, misalnya 0,5-2%.
Selanjutnya, komponen yang kedua dari gelling agent yaitu polyethylene atau gelling oil. Digunakan dalam gel hidrofobik, menghasilkan gel yang lembut, mudah tersebar, dan membentuk lapisan film yang tahan air pada permukaan kulit. Untuk membentuk gel, polimer harus didispersikan dalam minyak pada suhu tinggi di atas 80 derajat Celcius. Kemudian langsung didinginkan dengan cepat untuk mengendapkan kristal yang merupakan pembentukan matriks. Selanjutnya, koloid padat terdispersi. Mikrokristalin selulosa dapat berfungsi sebagai galan dengan cara pembentukan jaringan karena gaya tarik-menarik antar partikel seperti ikatan hidrogen. Konsentrasi rendah dibutuhkan untuk cairan nonpolar. Untuk cairan polar diperlukan konsentrasi yang lebih besar untuk membentuk gel karena adanya kompetisi dengan medium yang melemahkan interaksi antar partikel tersebut. Selanjutnya, surfaktan. Gel yang jernih dapat dihasilkan oleh kombinasi antara minyak mineral, air, dan konsentrasi yang tinggi 20-40% dari surfaktan anionik. Kombinasi tersebut membentuk mikroemulsi. Bentuk komersial yang paling banyak untuk jenis gel ini adalah produk pembersih rambut. Selanjutnya, wax atau disebut juga galens lain. Banyak wax yang digunakan sebagai galens untuk media nonpolar seperti beeswax, carnauba wax, dan cetyl ester wax. Selanjutnya tentang polyvinyl alkohol. Untuk membuat gel yang dapat mengering secara cepat, film yang terbentuk sangat kuat dan plastis sehingga memberikan kontak yang baik antara obat dan kulit. Tersedia dalam beberapa grade yang berbeda dalam viskositas dan angka penyembuhan. Selanjutnya, glaze atau gel anorganik. Digunakan sebanyak 7-20% sebagai basis. Mempunyai pH 9 sehingga tidak cocok digunakan pada kulit. Viskositas dapat menurun dengan adanya basah. Magnesium oksida sering ditambahkan untuk meningkatkan viskositas. Contohnya bentonit digunakan pada konsentrasi 5-20%. Contoh lainnya yaitu vigum dan laponit. Ini ada gambar bentonitnya. Selanjutnya kita masuk ke nama gelling agent yang sering digunakan beserta konsentrasi dan cara pengembangannya. Pertama ada HPMC, yaitu konsentrasinya 1-3%. Di cara dikembangkannya menggunakan air panas, sebut didispersikan secara merata di atas air panas yang terdapat dalam wadah. Kemudian didiamkan selama 1 malam hingga terbasahi sempurna. HPMC yang telah dikembangkan diaduk hingga didapatkan basis gel yang homogen. Yang kedua ada HPC. Konsentrasi digunakan 4-6%. HPC dikembangkan menggunakan air dingin. Serbuk didispersikan merata di atas air dingin yang terdapat dalam wadah, kemudian dibiarkan selama 1 malam hingga serbuk terbasahi sempurna. HPC yang telah dikembangkan diaduk hingga didapatkan basis gel yang homogen. Selanjutnya ada gelling agent HEC. Serbuk HEC didispersikan dengan cepat ke dalam air yang sedang diaduk dengan cepat pada suhu kamar. Ketika HEC terbasahi sempurna, temperatur lautan dinaikkan menjadi 60-70 derajat Celcius untuk meningkatkan kecepatan dispersi. Selain gelling agent yang selanjutnya itu karbomer banding PA dengan perbandingan 1:1 dengan konsentrasi 0,5-2%. Cara pengembangannya, serbuk karbomer terlebih dahulu didispersikan ke dalam air yang sedang diaduk kuat. Hati-hati, jangan sampai terbentuk gumpalan yang tidak terdispersi. Kemudian netralkan dengan penambahan basa, bisa KOH, NaOH, TeA, boraks, dan nabikarbonat. Selanjutnya yang gelling agent yang terakhir itu ada NaCNC atau NaCNC yang konsentrasi 3-6%. Serbuk NaCNC didispersikan di atas air mortal hingga terbasahi semua. Aduk larutan CNCNA yang telah terbasahi hingga terbentuk gel yang homogen. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan bahan tambahan. Tadi seperti yang saya katakan di awal, ada 3, ada pengawet, penambahan bahan higroskopis, dan plating agent. Pertama kita bahas pengawet. Pengawet, meskipun beberapa basis gel resisten terhadap serangan mikroba, tetapi semua gel mengandung banyak air sehingga membutuhkan pengawet sebagai antimikroba. Dalam pemilihan pengawet harus memperhatikan inkompatibilitasnya dengan gelling agent. Pada umumnya, pengawet dibutuhkan oleh sediaan yang mengandung air. Biasanya digunakan pelarut air yang mengandung metil paraben 0,075% dan propil paraben 0,025% sebagai pengawet. Berikut ada contoh basis gel dengan pengawetnya. Ada teragakan dengan metil hidroksibenzoat dan propil hidroksibenzoat.
Dan yang kedua natrium alginat dengan metil hidroksibenzoat dan klorosol atau asam benzoat. Yang ketiga ada pektin dengan pengawetnya asam benzoat atau metil hidroksibenzoat. Ada gliserin itu pengawetnya metil hidroksibenzoat dan asam benzoat. MC itu pengawetnya fenilmethylenitrat dan benzalkonium klorida. Dan NaCNC itu pengawetnya metil hidroksibenzoat dengan propil hidroksibenzoat. Dan polivinyl alkohol pengawetnya itu klorheksidin asetat. Selanjutnya penambahan bahan higroskopik bertujuan untuk mencegah kehilangan air. Contohnya gliserol, di gambar ya, propylen glikol, di gambar ya, sorbitol, di gambar ya, dengan konsentrasi 10-20%. Selanjutnya, cleating agent bertujuan untuk mencegah basis dan zat yang sensitif terhadap logam berat. Contohnya ETA. Nah, berikut ini saya lampirkan satu buah contoh formula gel resipe natrium diklofenak 1%. Ini zat aktifnya. CmCna 6%. Ini sebagai gelling agent. Dan ada nipagin 0,3%. Ini adalah pengawet. Aqueous at 10. Adapun prosedur pembuatannya, yang pertama, ditimbang seluruh bahan yang dibutuhkan sesuai formula. Yang kedua, kembangkan basis gel, yaitu NaCMC tadi, dengan cara menabur serbuk di atas air panas dengan banyak air 20 kali berat NaCMC. Biarkan hingga kurang lebih 30 menit, masukkan ke dalam lumpang, gerus, terbentuk basis gel yang baik. Selanjutnya, gerus serbuk natrium diklofenak dan serbuk nipagin hingga homogen, tambahkan basis gel sedikit demi sedikit, gerus sampai homogen, dan tambahkan sisa air tadi sedikit demi sedikit, gerus homogen hingga seluruhnya tercampur dengan rata dan terbentuk gel yang baik. Beberapa contoh sediaan gel dari zat aktif natrium diklofenak yang telah berada di pasaran. Ini ada Voltaren gel, ada Voltadec gel, ada Flamar gel, dan masih banyak lagi. Semuanya, sekian yang dapat saya sharing pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.